Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Saya Zikri, di sini saya ingin mentutorialkan, mengajarkan kepada semuanya, terutama para mahasiswa di sini ya, bagaimana penggunaan Mic 21. Nah, di sini Mic 21 itu adalah software atau perangkat lunak berbasis numerik ya, yang mana bisa digunakan untuk pemodelan arus, gelombang, transportasi sedimen, bahkan apapun yang berhubungan dengan kelautan seperti itu, banyak variabel-variabelnya yang bisa dimodelkan itu di area pantai, laut lepas, dan sungai sekalipun begitu. Nah, Mic 21 ini juga apa ya, seperti perangkat lunak yang open source, jadi terbuka untuk umum dan memudahkan kepada mahasiswa jika ingin melakukan pemodelan arus begitu. Dan di sini saya menggunakan Mic 21 untuk kebutuhan pemodelan arus, yang mana tujuannya di sini, tujuan video ini adalah memodelkan arus pasang surut menggunakan perangkat lunak Mic 21 di studi lokasi, yaitu saya memilih perairan Pantai Baron. Oke. Di sini saya sudah jelaskan apa ya, sudah saya list itu ya, tutorial penggunaan Mic 21 itu ada terbagi 6 tahap secara garis besar ya. Mulai dari pengolahan data masukan atau input ya, terus ada pembuatan model domain, ada pembuatan mesh, ada interpolasi, ada setup, lalu ada running model, yang mana yang lama itu sebenarnya di running model nantinya, hanya menunggu sih sebenarnya, cuman cukup lama. Oke. Nah, apa sih alat dan bahan yang diperlukan pada pemodelan arus pasang surut menggunakan Mic 21 ini? Oke, peralatannya itu software-software yang dibutuhkan adalah pastinya kalian sudah menginstal Mic 21 atau Mic Zero ini. Lalu ada QGIS, ada Google Earth jika diperlukan, atau QGIS bisa diganti dengan ArcGIS. Di sini saya menggunakan QGIS begitu. Bisa juga diperlukan juga Microsoft Excel untuk mengolah data nantinya, atau seperti output data nanti kita analisis di Excel, atau bisa juga di Microsoft Word untuk menulis analisisnya sekalian. Oke. Langsung saja, jika kita melihat di Mic 21 ini, jika ingin melihat import boundary, maka file yang harus dimasukkan adalah XYZ, sama seperti data-data lainnya seperti manage scatter data ini yang nanti akan dimasukkan sebagai input, itu perlu format data berupa XYZ. Maka dari itu, untuk pengolahan data masukan ini kita perlu melakukan persiapan seperti mengolah data masukan atau input data itu menjadi format XYZ, teman-teman. Yang mana kita memerlukan dua data utama. Yang pertama itu adalah data ini ya, boundary, yang mana kita bisa melakukan digitasi atau bisa juga menggunakan data SHP Indonesia. Yang kedua adalah data batimetri nasional, yang mana kita harus mencari dulu di Batnas tanahair.co begitu, atau dari BIG, dari website tanahairindonesia.go.id itu kan. Nah, yang jelas kita sudah dapat kedua data ini. Data pertama tadi data boundary, bagaimana sih caranya? Begitu. Caranya yaitu pastikan QGIS kalian. Ini kita buka pertama kali itu masih di QGIS ya, untuk persiapan data istilahnya, input data, pengolahan data masukan. Pertama kita perlu adakan OpenStreetMap terlebih dahulu. Sudah ada, kalian bisa mencari tahu bagaimana cara mengolah data, memunculkan OpenStreetMap begitu di QGIS. Oke. Jika sudah, lalu kita melakukan digitasi di QGIS, atau boleh juga langsung di Google Earth begitu. Sebelum itu kita harus menentukan pastinya ya, studi lokasi yang ingin kita kerjakan. Model arus pasang surut itu kita lokasinya itu di mana. Nah, di sini saya menggunakan lokasi stasiun Baron, Pasut Baron, yang mana Baron ini adalah perairan pantai begitu ya. Dan di sini jika kita lihat di Google Earth, saya lihat ya, nih. Nanti ini dijadikan, lokasi ini dijadikan boundary-nya nantinya, batas penelitian kita begitu. Oke, di QGIS kali ini kita lihat tutorial tadi, apa langkah pertama? Digitasi garis pantai lokasi penelitian. Oke, bagaimana sih cara digitasi? Sepertinya ini adalah pelajaran dasar ya teman-teman di QGIS bagaimana, yaitu dengan membuat SHP baru,
Lalu kita buat bentukannya string ya, atau line string ya, bukan titik ataupun poligon. Lalu kita bikin nama misalnya digitasi garis pantai teman-teman ya. Lalu baru kita bisa memulai digitasi, yang mana kita edit dulu, lalu tambahkan ini ya, add line feature, baru kita bisa zoom in. Misalnya kita mulai dari ujung sini misalnya. Gak apa-apa tidak terlalu detail, karena nanti jika teman-teman terlalu detail kayak sampai sedetail ini terus banyak titik-titiknya seperti ini, nanti akan berpengaruh ke running modelnya yang semakin detail semakin lama begitu. Jadi boleh agak detail tapi jangan terlalu detail sampai terlalu zoom in begitu, karena nanti berpengaruh ke step akhir yaitu running tadi ya, yang berpengaruh waktu yang sangat lama begitu. Anggap kita sudah ini ya, digitasi nih semuanya udah oke. Seperti ini. Ini contohnya ya, misalnya nih saya sudah selesai digitasi. Oke. Nah, ini adalah garis digitasi garis pantai yang telah kita kerjakan. Langkah selanjutnya yaitu di sini kita masih menggunakan WGS 84 seharusnya dari QGIS teman-teman ya. Oleh karena itu, setelah ini di garis ini sudah dilakukan digitasi, kita save dulu as layer menjadi SHP untuk dijadikan data management tool untuk di reproject menjadi EPSG teman-teman semua. Misalnya kalau di Jogja ini kita menggunakan EPSG 32749 ini, atau sekitar UTM Zone 49S ya. Nah, nanti di reproject ya, sehingga menjadi zona 49S begitu, UTM zona 49S. Di sini kebetulan saya sudah mengerjakannya dan sudah menjadi zona 49S. Oh iya, setelah itu jangan lupa input data Batnas yang sudah teman-teman download tadi di awal ya. Nah, ini misalnya nih, batimetri nasionalnya cukup besar ya, yang mana lokasi kita kecil di sekitar sini ya. Dari data batimetri nasional ini kita bisa lihat layarnya itu masih EPSG 4326 yang mana itu WGS 84 kan. Oleh karena itu teman-teman udah boleh langsung tuh di projection, terus di assign projection atau di reproject juga boleh, untuk mengganti sistem koordinat Batnas ini menjadi koordinat project kita yaitu 49S begitu. Oke, jadi dua data ini, data digitasi garis pantai dan data batimetri nasional, itu pastikan sudah dalam sistem koordinat UTM 49S begitu teman-teman. Oke, selanjutnya, nah dari data batimetri ini yang sudah di reproject, teman-teman potong ya, teman-teman potong data batimetri ini dengan mesh layer boundary. Oh iya, sebelum itu digitasi garis pantai ini kan tadi sudah sudah menjadi 49S ya. Teman-teman cari di processing toolbox untuk cari dari line to point begitu. Nah, ini point along geometry begitu, ada sesuai distance, atau kebetulan saya waktu itu mengolah ini di ArcGIS juga ya. Bisa boleh juga kalian berbalik-balik di QGIS ArcGIS, yang mana yang lebih gampang. Intinya dari line ini teman-teman jadikan point supaya nanti titik-titiknya itu memiliki koordinat XY sesuai dengan koordinat dari UTM 49S tadi, zona 49S ya teman-teman. Nah, di sini contohnya saya sudah menyiapkan ya, yang mana itu digitasi garis pantai tadi sudah memiliki koordinat 49S begitu. Ini ya. Ini semua sudah titik-titik 49S. Nah, lalu selain itu dari digitasi garis pantai yang berupa garis ini, teman-teman tarik ke bawah, misalnya seperti ini, lalu dibuat seperti ini, ditarik lagi, lalu dilanjutkan seperti ini. Tujuannya apa? Supaya bisa terbentuk sebuah poligon, yang mana poligon nanti digunakan untuk mesh layer pemotongan data batimetri nasional sebelumnya yang sudah kita reproject layer tadi, sistem koordinatnya. Oke, sebelum itu ini nih, misalnya ini line-nya sudah menjadi seperti poligon, maka tinggal dicari ya line to polygon, lalu teman-teman konversikan dari line atau garis menjadi sebuah area atau poligon. Begini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman dari digitasi garis pantai berupa garis dijadikan poin atau titik,
lalu dijadikan juga menjadi poligon. Apa sih guna kedua ini? Oke, nanti poin 49 ini nanti berguna untuk input ke mic 21 nantinya, dan untuk area ini digunakan untuk mask layer. Apa itu mask layer? Itu untuk apa? Seperti area potongan yang perlu di input ke dalam raster ini. Apa gunanya? Nah, data batimetri nasional yang sebesar ini tadi kita perlu klip atau potong begitu. Kita klip berdasarkan mask layer, yaitu mask layernya. Nah, seperti tadi boundary ini anggap aja batnas tadi sudah menjadi 32749 ya teman-teman ya. Lalu dipotong mask layer 32749 juga. Source dan targetnya samakan dengan sistem koordinatnya. Lalu ini disimpan. Simpan dalam bentuk apa? Simpan dalam bentuk format XYZ teman-teman. Nanti otomatisnya kan ada yang banyak tuh. Nah, yang paling utama kan otomatisnya kan TIFF ya. Tapi teman-teman scroll paling bawah nemu XYZ. Apa gunanya? Nanti akan dijelaskan di kemudian. Oke, setelah teman-teman potong, maka menjadi seperti ini kurang lebih. Nah, oke, sebentar. Ini adalah data batimetri nasional yang sudah dipotong begitu teman-teman. Dari data ini kita masih perlu mengecek data batimetri nasionalnya dari file XYZ tadi. Oke, sebentar. Kita buka dulu folder kita terlebih dahulu, file explorer kita. Oke, teman-teman, di sini kita lihat ya. Nanti bakal keluar data XYZ kita yang sudah ekstrak itu seperti ini. Kayak ini data X, ini data Y, ini data Z. Oke. Nah, XYZ ini akan kita Ctrl A lalu Ctrl C dulu ke Microsoft Excel. Mengapa? Karena kita perlu mengambil data yang nilainya negatif saja, alias data-data yang ada di lautan begitu, kedalaman laut begitu kan. Karena jika nilainya positif, maka itu bisa berpengaruh ke data ke batimetri nasional, ke inputnya nanti di mic 21. Maka dari itu dari saya menyarankan kita hapus secara manual data-data yang bernilai positif atau dan nol begitu teman-teman. Oke, sorry, pantas tadi nggak bisa. Oke, sini kita ubah ya dari satu copy paste tadi ya langsung menjadi data per kolom. Nah, setelah itu kita cek dulu. Oke, udah benar. Finish. Kita cek, lalu kita sort by kolom C. Nah, ini kan ada ketinggiannya ya. Nah, mungkin dari sini nilai-nilai plusnya kita hapuskan. Nanti kita Ctrl Shift bawah begitu ya. Nah, ini tinggal di delete aja teman-teman. Nilai Z yang tersedia di sini dari data batimetri nasional. Nanti kita akan mendapatkan nilai batimetri nasional yang bernilai negatif saja begitu. Nah, setelah ini nih, data batimetri nasional yang sudah bernilai negatif, hanya negatif kita cek ya. Iya benar, sampai -3, kan. Nah, paling dalam ini sampai 26 meter di bawah permukaan laut. Oke, kita simpan sebagai teks. Nanti kita simpan sebagai teks. Tujuannya adalah kita save as lagi untuk dijadikan all file, lalu kita ketik .xyz agar nanti batimetri nasionalnya itu bernilai berformat XYZ yang kita gunakan untuk input ke mic 21-nya itu sendiri teman-teman. Oke, selanjutnya kita balik ke data boundary yang sudah kita titik tadi ya, poin 49 koordinat tadi ini. Kita cek open attribute table, seharusnya itu belum ada kolom X dan Y. Maka dari itu kita tambahkan kolom XY. Tapi yang jelas teman-teman, kita harus memiliki sistem koordinat yang berupa EPSG 32749 ya. Nanti kalau salah itu berpengaruh ke input mic 21-nya. Hati-hati teman-teman ya. Jika sudah di add XY, kita
apa namanya, kita ekspor titik-titik ini menjadi XLSX atau bisa juga CSV, supaya kita bisa mengolahnya di Excel begitu teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti input dia begini kan teman-teman, nanti tinggal di delete ya. Nah, lalu tambahkan kolom Z, ini 0, lalu diketik 0 sampai bawah. Tujuannya adalah supaya nilai boundary-nya itu bernilai ketinggian 0. Oh ya, setelah itu kita hapus ininya ya, kepala barisnya, supaya langsung aja ke nilai baris pertama begitu teman-teman. Nanti contoh hasilnya seperti ini. Nanti jangan lupa ya, dari CSV itu dijadikan txt lalu dijadikan xyz seperti yang saya jelaskan tadi. Maka seperti ini xyz-nya, ini adalah kolom X, kolom Y, dan kolom Z-nya. Ini hanya sebagai connectivity atau tidak bersifat terlalu penting, tidak, masih bisa pilihan lain begitu. Oke. Dari sini persiapan data masukannya sudah selesai ya teman-teman. Pengolahan data masukannya sudah selesai ya. Nah, sudah sampai data XYZ begitu. Oke, selanjutnya pembuatan model domain. Sesuai dengan catatan saya ini, pembuatan model domain itu yang pertama sudah membuka Mic21 itu sendiri. Oke, kita close dari awal banget ini ya. Yang pertama, kali pertama adalah kita buka Mic21. Di bagian mana sih nanti? Kan pasti teman-teman bingung ya. Lembar kerja barunya itu di mana begitu kan? Nah, Mic21 itu sendiri nanti kita menggunakan mesh generator ya, mana nanti kita memproses semua ini menggunakan mesh teman-teman, jaring-jaring yang terbentuk, yaitu di Mic0 langsung pilih mesh generator MDF ini. Kita pastikan proyeksi kita, sistem koordinat kita sesuai dengan apa yang telah kita proyekkan di QGIS tadi, yaitu UTM zone 49S. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita import boundary terlebih dahulu, yang mana boundary tadi yang sudah kita lakukan tadi ya, XYZ, jangan lupa harus format XYZ. Kita pakai XYN connectivity, lalu add all vertices to one arc. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di sini sudah kita masukkan ya data boundary tadi. Lalu kita perlu juga memasukkan data batimetri nasional, data batimetrinya, manage scatter data, lalu kita input. Oke teman-teman. Nah, di sini datanya yang akan saya input adalah data batimetri nasional yang sudah saya klip berbentuk XYZ, dan itu sudah negatif saja ya data batimetri nasionalnya teman-teman. Oke, kita apply. Nah, sudah. Oke, untuk zoom in dan zoom out pakai shift dan scroll ya teman-teman. Kita perlu mempelajari juga ini tentang Mic21 itu bagaimana ya, kayak gimana cara zoom in zoom out itu agak berbeda sedikit ya, nggak bisa hanya scroll atau pakai kontrol, ternyata pakai shift ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu ini data-datanya yang negatif itu ternyata di daerah di sini semua begitu. Oke, selanjutnya berdasarkan tutorial saya ini adalah setelah dimasukkan, atur sedemikian rupa titik-titik boundary agar menjadi poligon tertutup. Lalu seperti melakukan perubahan titik dari vertices menjadi nodes. Lalu garis penghubung antar titik juga ada menuju batas selatan. Oke, nanti ini akan saya praktekkan langsung. Begini teman-teman. Misalnya ini, kita pastikan dulu select point ini sudah, ini yang kita kuningkan berarti kan udah menjadi nodes alias titik ujung begitu yang sudah, atau boleh langsung di sini juga nggak apa-apa. Kalian mau memotongnya itu di mana boleh. Oke, kita balikan aja menjadi vertices lagi ya. Ini draw arc. Oke, kita titik ini, kita tarik ke bawah
Untuk apa area penelitian kita, misalnya kita sampai ke sekitar sini, lalu kita tarik garis sampai sini, lalu kita tarik sampai ke titik ini. Oke. Nah, sini sudah 3 ya teman-teman. Setelah itu kita jadikan notes ya terlebih dahulu. Setelah menjadi notes, notes itu untuk supaya kita lebih mudah apa ya istilah itu, seperti di QGIS itu ada istilah snapping kayak auto masuk ke titik yang kita birukan begitu. Itu menjadi titik notes. Nah, kita pilih yang select arcs untuk kita pilih garisnya bukan titiknya, karena kalau garis ini garis pantai begitu teman-teman. Nah, begini ya. Ini kan garis pantai ya teman-teman ya. Yang setelah kita digitasi. Nah, di sini adalah titik garis yang kita perlu dilakukan properti, yang mana kita anggap node yang awal ini, garis pantai ini adalah 0. Otomatis atributnya adalah 1. Arc atribut atau nilai atribut pertama, garis pertama itu bernilai 1, dan end node-nya kita anggap 1 juga. Oke. Otomatis jika ini 0, ini 1, ini berarti start atribut, start node-nya adalah 1. Sini end node-nya kita anggap 2 ya teman-teman ya. Nah, ternyata benar, start node-nya sudah otomatis 1. Arc atributnya berarti ini 2. End node-nya adalah 2. Otomatis kalau yang batas timur ini, ya kita anggap ini adalah batas barat, batas selatan, dan batas timur. Berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Oke. Properties 2, atributnya 3 berarti. Oke, kita sudah mendefinisikan seperti klasifikasi titik ini berapa gitu loh. Titik nomor berapa begitu teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke tahap 3, pembuatan mesh. Pembuatan mesh di sini terbagi 2 ya, ada pembentukan mesh, ada penghalusan mesh. Di sini tahap 3 dan 4 ini cukup gampang karena sebentar begitu. Yang pertama kita bentuk mesh-mesh ini. Oh ya, sebelum itu kita jadikan dulu deh menjadi, nggak perlu sih kalau mau dijadikan vertices lagi, tidak perlu, nggak apa-apa, dibiarkan saja. Oke, kita generate ini ya, yang mana kita bisa mengatur dulu. Kita misalnya ini 10.000 meter persegi begitu kan, kita generate nih. Wah, ternyata terlihat besar ya, masih segitiga-segitiganya ini kan. Kita perkecil lagi. Oh, ini terlalu detail, mungkin akan nge-lag nanti kalau teman-teman, kalau misalnya 1000 meter persegi mungkin berapa ya, normalnya ya boleh deh 5000 saja misalnya, tidak terlalu gede tadi tapi tidak terlalu kecil. Ini normal ya sepertinya ya, tergantung kebutuhan teman-teman bagaimana, apakah mau sedetail mungkin atau serinci mungkin begitu penelitiannya, apakah bagaimana. Oke, setelah di generate kita smooth, yang mana ini udah templatenya, iterasinya sebanyak 10 kali supaya lebih dihaluskan begitu teman-teman. Oke, sudah. Kita udah perlu menghilang, nggak apa-apa kita hilangkan scatter datanya, karena setidaknya kita sudah sudah menambahkan mesh atau jaring-jaring pembentuk nilai-nilai ketinggian atau kedalaman laut di dalamnya begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita tahap keempat kali ini, yaitu interpolasi kedalaman, yang mana perairan Baron ini ya, pantai Baron ini menggunakan metode natural neighbor karena menghasilkan distribusi data yang akurat dengan mempertimbangkan kedekatan antar titik. Natural neighbor seperti ketetanggaan gitu ya. Kita harusnya pernah belajar tentang natural neighbor di QGIS ya, tentang geospasial begitu. Kita lanjut interpolate ya, yang mana nanti jangan lupa memilih ini ya, dan interpolasi metodenya itu natural neighbor. Kita start. Oke, kita close saja karena sudah selesai ya. Nah, ini adalah bentukan kedalaman kontur kedalaman di perairan pantai Baron yang ingin kita analisis teman-teman. Kita bisa matikan terlebih dahulu meshnya, sisa ini. Oke, tahap di Mic 21 sudah selesai, jangan lupa disimpan ya, save. Lalu terserah mau di mana save-nya.
kita lanjut ke tahap 5 yaitu setup model. Oke, teman-teman, di sini kita akan melakukan tahapan kelima, setup model. Tahapan kelima ini cukup cukup ribet ya. Bukan ribet, banyak stepnya karena perlu mulai masuk ke Mic21-nya itu juga seperti ini karena perlu ada banyak parameter-parameter di dalamnya. Yang pertama, kita perlu buka Mic21 yang toolbox ya. Oke, sorry. Yang ini new file. Kita pilih yang Mic21. Pilih toolbox yang ini, Mic21 toolbox. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan title. Pilih yang type prediction of height. Memprediksi atau prediksi nama lainnya itu mensimulasi, memprediksi, menebak selanjutnya atau saat itu juga bagaimana kondisi arus pasang surut, yang mana kita kan memodelkan arus pasang surut nih. Nah, kita next, kita pilih prediction based on global type model data yang sudah ada deskripsi konstituennya itu dari Mic21 ini sendiri, dari data model global ya. Lalu kita pilih line series DFS1 ya teman-teman, jangan sampai salah, nanti kalau point nanti agak ribet karena kita sudah mendefinisikan batas barat, selatan, dan timurnya itu adalah sebuah garis, bukan sebuah titik. Oke, sekarang kita ingin memodelkan arus pasang surutnya itu dari kapan sampai kapan. Misalnya ini saya ingin memodelkan selama seminggu, 1 September 2025 misalnya, jam 00.00 benar, sampai selama seminggu ya, 8 September 2025. Oke, intervalnya udah tetap 1 jam. Kita next. Nah, di sini mesh filenya adalah di sini inputnya adalah dari mesh file yang telah kita interpolasi tadi, maka dia auto. Oke teman-teman, di sini saya sudah menginput ya mesh interpolationnya, lalu kita masukkan ini contohnya di start point, longitude-nya kita copy ya. Nah, di sini. Lalu kita cek lagi untuk mengecek aja ya, sambil dibuka di Google Earth kebenaran ini titiknya di mana begitu. Oke, oh ternyata di sini. Sorry. Ini adalah titik 1 gitu ya, teman-teman. Maaf. Keputar. Oke, sekarang kita cek endpointnya ya. Kita buka Google Earth kembali, titik baru dengan longitude ini. Lalu dengan endpoint di sini kita ya copy paste ya teman-teman. Minus 8. Oke, nah di sini. Oh, ternyata ini adalah batas barat begitu. Maka dari itu kita simpan, ekspor ini data file, kita pencet titik 3 ini, kita simpan sebagai batas barat. Ini saya sudah mencontohkan sebelumnya. Misalnya ini batas barat misalnya. Otomatis ini dengan koordinat yang sama nih. Yang sama nih ya. Kalau kalian lihat latitude yang endpoint ini dengan latitude yang ini sama nih. Berarti dari sini ke sini dong, yang berarti itu adalah batas selatan. Kita buka Mic21 lagi, kita cek, kita simpan lagi ya. Aduh, hilang. Oke, kita simpan, ini adalah batas selatan. Sudah. Oke, lalu kita next, baru kita simpan setupnya itu di folder kita. Lalu di execute, lalu kita oke dan finish. Tahap Mic21 di MDF dan toolbox seperti Mic21 toolbox itu sudah selesai. Sudah saatnya nih di close saja teman-teman ya. Nah, ini tadi kan bisa, kalau kalian kan sudah simpan ya. Kita buka new file. Oke. Kita cari model modul flow model ya, flow model FM, flexible mesh.
Adanya di mana? Adanya di mic 21 yang ini, M21 FM. Di sini adalah tahap kelima bagian lanjut, yaitu setupnya. Di sini buka flow model FM, lalu kita tambahkan domain. Oke, perlahan-lahan dulu ya teman-teman ya. Kita tambahkan domain yang sudah kita buat tadi. Yang mana domainnya? Yang sudah kita interpolasi tadi di awal. Ini contohnya ya. Ini adalah domain yang kita buat tadi. Seperti ini jika di view, ini tidak perlu di close saja. Ini hanya mengecek aja. Domain specification. Oke, kita tentukan dulu time-nya, waktu pengerjaan, waktu simulasinya ini kapan kita atur pastinya. Karena ini kita perlu kalkulator sih. Karena saya menggunakan waktu 1 minggu, maka otomatis 7 dikali 24 jam, yang mana setiap ini kan intervalnya 1 jam ya. Otomatis ini kita ketik 3600 nih, dimulai dari 1 September 2025 pukul 00.00. Kita menggunakan waktu selama seminggu, berarti 168, 24 dikali 7. Oke, pas 8 ya, tanggal 8 jam 00.00. Oke, sekarang kita buka ini plus, lalu kita mulai atur kondisi batas atau boundary condition. Nah, di sini kita perlu mengecek semuanya. Kode 2. Kode 2 itu biru. Biru itu batas barat. Hijau, kode 3 batas selatan. Kode 4 batas timur. Yang mana kita masukkan tadi nih. Tipenya diubah terlebih dahulu menjadi apa? Menjadi specified level. Jadi kayak data ini kita masukkan dengan arus pasang surut yang sudah kita prediksi menggunakan mic 21 toolbox tadi loh. Jadi input pasang surutnya itu berdasarkan model global dari mic 21-nya di garis batas-batasnya begitu. Boundary kita. Berarti kita menggunakan varying in time and along boundary. Kita pilih datanya. Tadi kode 2 apa? Batas barat. Tinggal dicari aja ya teman-teman ya. Karena ini. Oke. Lalu kode 4. Ini kode 4 ya. Kode 4 itu apa? Batas timur ya teman-teman. Kode 4 batas timur. Kita specified level varying in time and along boundary, yang berarti itu formatnya itu profile series ya, bukan point series ya, DFS 1 batas timur begitu. Kode 3 ini juga batas selatan specified level varying in time and along boundary, yang berarti itu adalah bervariasi seiring waktu dan sepanjang batas yang telah kita garis tadi, yang telah kita masukkan sebagai garis gitu. Ini batas selatan. Oke, boundary conditionnya sudah specified level. Sedangkan land boundary, ini land boundary yang kuning nih, itu adalah daratan. Maka kita tetap land zero normal velocity. Mengapa? Karena tidak mungkin dong ada komponen pasut masuk dari garis pantai, dari atas, dari utara. Berarti itu nggak mungkin. Karena perairan itu mulai dari laut itu sendiri, atau ocean, atau samudra begitu. Jadi ini tetap aja menjadi normal, zero normal activity begitu. Selanjutnya kita langsung masuk ke output atau luaran. Kita new output, edit. Oke, geographic view-nya ini adalah titik outputnya ya. Bukan, ini sebuah area. Maka dari itu kita perlu mengganti output format menjadi area series. Jadi kita menghitung seluruh output di area ini begitu. Type-nya tetap 2D, dan output file name-nya misalnya model perairan pantai Baron, only real wet area ya teman-teman ya. Oke, sudah. Lalu ini tetap ya frekuensi dan lasnya 168, otomatis XY-nya juga mengikuti. Lalu ini adalah output itemnya. Jangan sampai teman-teman menghilangkan centang U velocity dan V velocity, karena itu penting untuk vektor-vektor yang ada di arah arusnya nantinya. Jadi jika kalian semua mahasiswa atau teman-teman mau kecepatan arusnya, current speed, dan current directionnya, current direction di sini nanti outputnya berupa radian ya teman-teman. Nanti perlu dikonversi secara manual menjadi degree atau derajat. Oke, mentang-mentang
teman-teman ingin melakukan current speed and current direction, teman-teman malah menghilangkan U velocity dan V velocity. Jangan teman-teman, karena ini dua komponen ini penting untuk vektor penunjuk nantinya. Ini pastinya adalah komponen penting surface elevation ya, yang mana nanti pasti menunjukkan adanya grafik osilasi begitu. Ada pasang surut naik dan turun mendekati nol seperti itu. Jika sudah, lalu kita kembali ke output, baru kita kembali ke output. Oke, sudah semua ya. Lalu kita mulai start simulation. Oh iya, seperti sebelum itu ini kita save dulu ya teman-teman, simpan dimanapun. Oke, misalnya nih Baron Mic 21 sudah kita simpan, udah, terus kita simulasi. Tapi sebelum itu ini dibiarkan default aja ya, launchnya dan parallelizationnya itu saya biarkan default saja, dan result foldernya pastikan kalian atur ya teman-teman, jangan default supaya nanti lebih memudahkan di mana letak lokasinya. Oke, jika sudah menentukan custom locationnya, lalu kita oke, dan simulasi berjalan mulai dari 0% sampai 100% dengan time step dari 0 sampai 168 sepanjang area, seluruh area di lokasi domain yang telah kita cek tadi yang ini. Begitu teman-teman. Dan ini memakan waktu berjam-jam tergantung dari seberapa kekuatan laptop atau komputer teman-teman dan seberapa detail mesh-meshnya, bahkan berpengaruh juga seberapa kecil juga, seberapa detail juga titik-titik yang ada sebagai garis digitasi pantai di awal tadi. Misalnya nih, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini titik-titiknya cukup ini ya teman-teman, saya ganti misalnya per 20 meter begitu, per 10 meter, maka dia menghabiskan waktu kurang lebih, ini karena belum mulai ya, ini cukup banyak ya titiknya, itu bisa menghabiskan waktu sekitar 4 jam. Padahal kita perlu time step, kita kan menganalisis ini itu seminggu ya, tadi 168 jam dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu memakan waktu simulasi sekitar, waktu itu saya 4 jam, 3 sampai 4 jam. Apalagi jika teman-teman nih mendetailkan ini sedetail mungkin, garisnya sangat banyak lekukannya dan membuat nanti boundary pointnya nanti kan tadi awalnya dari garis ya, digitasi garis pantai ya, ini teman-teman detail banget sehingga titiknya menjadi per 5 meter misalnya tuh, otomatis di Mic 21 nya itu akan mensimulasi lebih lama lagi, bahkan bisa sampai seharian, tergantung digeneralisasikan itu garis pantainya seberapa besar begitu teman-teman. Jika seandainya garis pantainya teman-teman tidak terlalu detail seperti yang saya kerjakan ini, bukan tidak terlalu detail tapi tidak sedetail yang sangat detail begitu, maka itu adalah komputasinya itu cukup normal ya, 3-4 jam saja. Oh, ini saya menggunakan ini mungkin karena laptop saya sedang lag dan membuka banyak software, mungkin terbilang 7 jam pada time step pertama, nanti akan berkurang seiring waktu ya. Dan teman-teman harus menunggu sampai 100%. Oke, silakan tunggu. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya menunjukkan bagaimana nanti simulasi itu bekerja, yaitu di sini ada time stepnya ya. Misalnya saya berhenti di tengah jalan karena sudah merasa lama menunggu nih, seharusnya menunggu beberapa jam kan, sampai time stepnya 168, saya berhenti sampai misalnya di time step 18 nih. Kita hidupkan, munculkan vektornya itu untuk melihat bagaimana ini warna-warna ini menunjukkan surface elevasi, dan vektornya tadi menunjukkan bagaimana arah arus serta kecepatan arusnya. Semakin cepat tentunya kecepatan arusnya, maka semakin panjang juga garis tunjuk arahnya, petunjuk arahnya. Nah, seperti itu. Ini berarti mulai surut ya teman-teman. Oke, mulai berbelok dan masuk ini untuk pasang. Nah, begitu teman-teman.
Oke, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan bagaimana gambarannya per jam setiap hari selama seminggu seperti itu kan, kita perlu nih mendapatkan data-datanya misalnya. Maka dari itu kita perlu menambahkan, misalnya ini kita ingin mendapatkan titik ketinggian di sini tuh. Maka dari itu setelah kita titik tadi yang ini menggunakan position of time series, select point, oh bukan, maaf, kita oke. Nah, dari titik itu kita bisa melihat bagaimana bentukan gambarannya. Kita bisa save to DFS0 ya teman-teman. Titik ini kita simpan. Misalnya titik 1 begitu. Oke, jika sudah kita buka titik 1 tadi, misalnya ini, kita bisa dapat ketinggiannya, surface elevationnya selama 18 jam yang sudah kita time step tadi, karena saya tadi sudah berhenti di jam 18 jam pertama ya. Oke, jika kita ingin mendapatkan current speed, kita tinggal mengganti ini menjadi current speed, dan ini legenda-legenda ini menunjukkan bagaimana kecepatan arus di area yang telah disebutkan di pertunjukan di sini. Jadi jika kita letak di T1 tadi, atau jika kita tidak mau melihat apa namanya, jika kita ingin titiknya itu disamakan, kita bisa mencatat titik tadi, atau misalnya membagi-bagi titik. Oke. Atau jika kita ingin membagi menjadi beberapa area saja, beberapa titik, misalnya satu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan mungkin di tengah-tengah. Nah, itu kan sudah ya time series by koordinat. Jangan lupa catat semua koordinat ini, disimpan di dalam note untuk kita dapatkan juga ini kan current speednya ya di 6 koordinat yang telah kita titikin tadi. Oke, bisa diganti menjadi surface elevation dan time series by koordinat juga bisa seperti itu. Atau misalnya teman-teman ingin memvalidasi sekalipun, validasi otomatis menggunakan surface elevation kan, ketinggian. Maka dari itu kita menggunakan ini, kita hapus semuanya. Oke teman-teman. Oke, kita input dan pastikan koordinat dari titik validasi kita itu berformat XY-nya itu ya. Nah, nanti menggunakan sistem koordinat 49S nanti akan muncul setelah diinput di sini. Nanti misalnya di sini tuh, nanti akan keluar ketinggian setiap jam selama kita bersimulasi ini, begitu teman-teman. Nanti bisa dilakukan validasi dan bisa dilihat apakah grafik antara titik validasi yang kita dapatkan misalnya dari primer atau data sekunder, misalnya dari IOC mean sea level atau dari Copernicus, kita bandingkan dengan Mike 21 prediksi ini, begitu. Nah, jika berhimpit berarti validasi atau data proses kita ini mendekati benar. Jika validasinya itu di bawah 40% berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, begitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini ya tadi ya, dari titik ini kita bisa copy paste ya ke Excel, Ctrl C, nanti bisa di Excel tinggal di paste, lalu kita jadikan analisis lebih lanjut, begitu. Nanti ada keluar ya data titiknya gitu ya. Ini untuk surface elevation, nanti juga ada yang berdasarkan mau current speed, bahkan current direction juga atau arah ya. Ini masih dalam bentuk radian. Nanti teman-teman bisa menghitung manual menjadi degree atau derajat menggunakan format formula dari Microsoft Excel itu sendiri. Begitu teman-teman ya. Dari saya itu saja pengolahan penggunaan Mike 21 terutama di pemodelan arus pasang surut
pada studi lokasi perairan Pantai Baron. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.